Halo semuanya, ini adalah video pertama dari video berseri tutorial LaTeX yang akan saya sampaikan kepada Anda semua. Di sini saya akan menyampaikan sedikit presentasi mengenai apa itu LaTeX sebagai pengantar mengapa kita harus belajar menulis dengan LaTeX. Nah, apakah LaTeX itu? Nah, ini berdasarkan Wikipedia, saya mengambil dari Wikipedia. LaTeX adalah bahasa markup atau sistem penyiapan dokumen untuk peranti lunak TeX. Nah, TeX merupakan program komputer yang digunakan untuk membuat typesetting suatu dokumen atau membuat formula matematika. Jadi, di sini typesetting adalah program penyusun huruf. Huruf-hurufnya yang disusun berdasarkan apa yang saya pahami seperti itu, bukan pengolah kata. Nah, penulisan dengan LaTeX ini sangat cocok sekali untuk dunia sains dan teknik karena sangat memudahkan sekali untuk menulis formula matematika. Jadi kita sangat dimudahkan sekali ketika kita ingin menuliskan rumus-rumus matematika yang sangat panjang dan sangat kompleks. LaTeX adalah program penyusun huruf ya, atau kata. Jadi yang menyusun huruf-huruf. Jadi apa yang kita tulis pada layar nanti akan disusun ulang oleh programnya sehingga kita mendapatkan keluaran akhir. Hasilnya dokumen yang sangat terstruktur, tampilannya sangat indah sekali dan ini sangat cocok sekali digunakan untuk menulis ilmiah seperti skripsi, paper, atau dokumen ilmiah yang lain. Jurnal mungkin ya. Jadi jurnal itu sangat cocok sekali jika ditulis menggunakan LaTeX. Sehingga tampilannya itu sangat profesional sekali. Dan yang di sini yang ditunggu-tunggu ya sebenarnya gratis. Softwarenya gratis, tersedia untuk hampir semua sistem operasi. Nah, di sini saya ingin menyampaikan bahwa pola pikir Microsoft Word ini adalah program yang sudah sangat terkenal sekali, yang sudah digunakan di seluruh dunia. Microsoft Word untuk membuat dokumen sama ya, untuk membuat dokumen. Nah, kalau LaTeX itu sangat berbeda sekali mindsetnya dengan Microsoft Word. Jadi, menurut saya kita harus menulis dengan gaya LaTeX, bukan lagi menulis dengan gaya Microsoft Word. Microsoft Word adalah program yang ini di sini disingkat dengan WSWG. What you see is what you get. Jadi, apa yang kita lihat di layar komputer kita adalah yang kita dapatkan ketika kita mencetak atau kita print. Jadi, kalau kita mengetik pada Microsoft Word, kita melihat suatu halaman warna putih, itu menunjukkan tampilan kertas kita nanti. Tetapi, kalau LaTeX, kita tidak bisa melihat hasil akhir sebelum kita menekan tombol build atau compile. Jadi kita harus menyusun terlebih dahulu, kemudian kita akan mendapatkan keluaran dan itulah yang akan kita lihat, kita dapatkan. Nah, di sini menurut saya kalau Microsoft Word itu ketika kita menulis dengan Microsoft Word, kita terdistraksi dengan tampilan. Jadi kita langsung mengatur tampilannya seperti apa. Seperti misalkan kita meletakkan gambar atau kita meletakkan tabel. Nah, kalau LaTeX kita fokus pada kontennya. Jadi kita menulis, kita fokus pada kontennya. Nanti urusan tampilannya akan diatur otomatis oleh programnya. Nah, di sini ini poin yang terakhir ini adalah poin yang sangat penting ya ketika kita menulis paper atau artikel ilmiah yang melibatkan banyak persamaan matematis. Kalau Microsoft Word sangat memberatkan jika harus menulis persamaan matematis. Untuk Microsoft Word yang terbaru memang sudah mendukung penulisan matematis, formula matematis. Tapi menurut saya tidak sebaik
tidak seefisien dan seefektif LaTeX. Jadi kalau Microsoft Word menulis dokumen biasa, apa yang kita lihat ketika kita mengetikkan teks itu adalah yang kita dapatkan nanti. Tetapi kalau LaTeX, kita seperti menuliskan baris-baris kode. Jadi kalau kita semua sudah familiar dengan coding, apapun itu bahasanya, menurut saya akan sangat mudah sekali dalam menulis LaTeX. Bagaimana output dari LaTeX? Nah, kalau di sini outputnya Microsoft Word berupa DOC, DOCX, PDF, dan lainnya. Tapi kalau LaTeX umumnya berupa PDF. Ketika kita menyusun atau build, istilahnya build kalau di LaTeX, nanti outputnya berupa PDF. Nah, LaTeX akan memberikan penomoran otomatis pada halaman kita. Sudah otomatis. Kita bisa mengaturnya dengan memberikan setting tambahan sebenarnya. Tapi penomorannya, peletakannya sudah otomatis. Kemudian rapi dan berkualitas tinggi. Nanti untuk video-video selanjutnya saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana hasil dari LaTeX. Nah, kalau kita menulis LaTeX, ini seperti coding, sehingga kita harus hafal penulisan sintaksnya. Karena kita seperti mengoding ya, menulis baris-baris kode. Sehingga kita harus menghafal perintah atau komennya. Dan juga kalau kita mengetik dengan LaTeX, kita membutuhkan internet untuk mengunduh package. Package ini kita bisa katakan sebagai library untuk banyak hal ya. Jadi untuk fungsi tertentu maka akan ada library tertentu dan kita membutuhkan internet untuk mengunduh atau mendownload. Dan LaTeX harus dikompilasi atau disusun atau build supaya kita mendapatkan dokumen akhir yang berupa PDF biasanya ya. Nah, ini adalah beberapa contoh LaTeX editor. Ada TextMaker, ada TextLive, ada Leaks, ada Overleaf. Kalau Overleaf ini dia daring atau online. Ada Technic Center, ada MikTeX, dan ini adalah saya lupa yang di ini. Tapi ada banyak. Nah, untuk tutorial yang akan saya berikan, saya menggunakan TextMaker karena saya familiar dengan TextMaker. Dan juga kita harus menginstal MikTeX. Kita bisa menulis LaTeX dengan MikTeX, tapi menurut saya tampilannya kurang baik ya. MikTeX ini difungsikan untuk repository saja. Jadi semacam banknya. Kita akan mengakses banyak library dari MikTeX. Nah, apa yang akan kita butuhkan pada tutorial kali ini adalah MikTeX dan TextMaker. Jadi kedua ini harus kita install nanti ya. Install MikTeX terlebih dahulu, kemudian install TextMaker. Selanjutnya kita bisa mengetik dokumen kita. Nah, berikut ini adalah workflow atau alir kerja ketika kita menulis dengan LaTeX. Yang pertama kita harus menentukan formatnya terlebih dahulu, format kertas, kemudian format ukuran huruf, dan sebagainya. Jadi kita membuat setting terlebih dahulu. Yang sebenarnya setting ini dapat diubah nantinya. Ketika kita menulis pun kita dapat mengubah settingnya. Selanjutnya, yang kedua kita menulis teksnya, apa yang kita ingin tuangkan pada dokumen kita. Selanjutnya, kita build atau susun. Nah, di sini sebelum kita build, kita harus menyimpan atau save terlebih dahulu ya. Setelah itu kita build. Kalau berhasil, kita akan mendapatkan dokumen akhirnya yang berupa PDF. Pada video-video berikutnya akan saya tunjukkan kepada Anda semua bagaimana cara menulis dengan LaTeX. Baiklah, sekarang waktunya tutorial. Kita akan langsung belajar
bagaimana cara membuat dokumen pertama pada video berikutnya.